Oke guys, kembali lagi di channel ZT Obi Jajan guys ya. Pada kali ini aku akan nge-review Hulkbuster Mark 44. Oke, jadi ini adalah penampakannya, langsung saja aku keluarkan buat kalian nih. Lihat nih, this is a big boy ya guys ya. Ini berat, gede, apalagi nih kokoh, keras, dan ringkih pada bersamaan. Apa sih? Kayak dia tuh kokoh dan ringkih pada bersamaan secara... Oh, dia tuh kokoh dan ringkih secara bersamaan. Ngomong apa sih aku? Nanti aku jelasin pas aku artikulasiin dia guys ya. Kalau misalnya ini keren banget ya Hulkbuster Mark 44. Jadi sebelum kita bahas figurnya ini, kita akan coba lihat boxnya dulu guys ya. Boxnya kayak gimana. Ini aku taruh mana ini? Ini bakal ngalangin banget sih ini. Wow, mejanya langsung goyang kalau aku taruh di situ. No. Kamu di bawah dulu ya. Berdiri di bawah dulu, ini berat sih. Oke, sekarang kita akan bahas boxnya dulu yang segede gaban. Makan nih box. Ya, depannya seperti itu. Salah, itu belakang. Ini depannya guys. Depannya seperti ini. Sampingnya ada tulisan Iron Man Mark 44 Hulkbuster. Yoi. Sini juga sama. Bawah sini tulisan semua. Atasnya juga sama. Oke. Nah, seperti tadi aku mention, untuk 30 ini selalu ada jendela guys untuk dibuka. Yoi. Itu ya. Nah, sekarang kita akan langsung aja keluarkan isinya. Apa yang kita dapetin nih kalau misalnya kita beli Hulkbuster? Ini kardusnya agak tebal ya guys ya. Jadi harap maklum agak kesulitan untuk ngekeluarin. Keluarin dulu. Oke. Kita keluarin, taruh sini dulu. Nah, sekarang kalau untuk Hulkbuster ini, dia plastiknya cuma ada satu tingkat doang guys. Jadi bener-bener cuma gini doang. Kita akan dapetin 2 pasang tangan plus yang tadi dipakai ya. Jadi pertama itu ada tangan relax. Kedua, tangan yang nembakin repulsor atau dia buka gini. Yang ketiga itu fist yang tadi dipakai di Hulkbusternya. Kita nggak perlu keluarin tangannya ya. Di sini juga dapat kayak kertas panduan gitu. Kayak ngasih tahu nih Hulkbuster fiturnya apa aja, artikulasinya apa aja. Oke ya, sangat simple dan sedikit sekali. Dan kita akan langsung aja masuk ke Hulkbusternya yang akan kita review secara sedetail mungkin. Nah, jadi ini dia Mark 44 Hulkbuster. Oke, kita akan mulai dari detailnya dulu guys ya. Jadi kalau aku lihat ini detailnya bagus banget sih. Ini ya detailnya. Buset. Oke ya, jadi ini kalau menurut aku ini cukup movie accurate ya. Cuma yang kalau misalnya dia mau lebih movie accurate itu adalah ketika si Hulkbuster ini banyak lecet-lecet besi gitu loh guys. Cuma kalau di sini itu kayak clean banget, nggak ada lecet sama sekali. Ya bagus nggak bagus lah ya. Cuma kalau orang yang lebih prefer ke movie accurate itu kayak Hot Toys kan itu kayak ada lecet-lecet gitu lah. Kalau orang bilang tuh kayak weathering gitu yang menunjukkan kalau itu memang terbuat dari besi. Nah kalau ini kayak benar-benar mulus gitu. Oke ya. Nah sekarang kita akan langsung saja masuk ke artikulasi. Pertama kita akan mulai dari kepalanya dulu guys. So kepalanya ini kita bisa buka tutup seperti ini. Dan di sini dia punya 2 artikulasi ya. Kepala sama lehernya lah. Lapisan lehernya. Dia nggak punya leher sih sebenarnya ya. Ya, tapi ini kayak aku anggap aja lapisan lehernya ya. Dia ada 2 artikulasi. Kepalanya bisa noleh kanan kiri seperti ini. Oke. Terus untuk lehernya bisa naik turun doang ya. Nggak bisa noleh. Bisa diangkat setinggi ini toh. Tinggi juga ya. Oke, ini kepala tinggi. Nah, kalau misalnya kita lihat pas kita angkat kepala, itu dalamnya tuh kayak kopong gitu guys. Nah, itu tuh untuk masukin si Mark 43. Nanti kita akan masukin di ending ya. Kita akan lihat artikulasinya lagi. Next, kita akan masuk ke artikulasi yang ada di pundaknya dulu nih ya. Karena untuk ngebuka ini kita butuh bertahap guys untuk ngebukanya. Pertama, kita akan cek pundaknya. Dia punya artikulasi seperti ZD Toys dan 30 pada umumnya ya. Shoulder itu bisa diangkat keluar seperti ini. Terus dia shoulder juga ada 2 artikulasi ya, setahu aku tuh kan ada 2 artikulasi. Ada ini 1 sama ini 1 ya. Oke, ada 2 titik artikulasi di sini, udah debuan banget. Oke, sudah. Nah, ini untuk memperluas kalau misalnya dia mau dipose-posein gini guys. Tuh, dia bisa diangkat tinggi tangannya. Yang penting bisa dibuka dulu. Terus next, seperti biasa, pundaknya itu ada butterfly yang bisa maju mundurin seperti ini. Tapi dia nggak bisa ditarik keluar guys. Dan juga dia nggak bisa masuk. Jadi ini udah begitu aja ya. Cuma langsung bisa butterfly aja.
Oke, terus kita akan langsung ke tangannya dulu ya. Tangannya itu bisa diangkat jauh seperti tadi aku mention. Terus untuk bicepsnya bisa diputar 360 derajat ya. Ini pasti bisa karena dia ya cuma gitu doang. Terus untuk sikunya bisa ditekuk. Apakah bisa jauh? Kita lihat ya. Ada double joint dan bisa ditekuk jauh guys ini. Ini jauh sih. Ya, ini jauh. Sama kayak figure pada umumnya padahal dia besar kan. Oke, kita lurusin lagi. Untuk tangannya di pergelangan itu bisa diputar 360 karena ada ball joint. Oke, nah di sini dia punya ada kayak senjata gitu ya. Senjata ini tuh bisa diartikulasin juga. Jadi ini tinggal dibuka aja. Yang depannya ini tinggal dibuka aja, tarik ke belakang seperti ini. Terus tinggal keluarin kayak ada plastiknya lagi gitu loh. Kita keluarin ke situ. Nah, terus ini aku nggak tahu gunanya untuk apa. Ya, seperti ini kira-kira untuk aksesoris senjata di tangannya ya. Dan ini seperti tidak bisa dicopot ya. Tapi correct me if I'm wrong. Untuk tangannya kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan kembali ke bagian torsonya lagi guys. Ini torsonya yang lumayan banyak artikulasi ya. Pertama, kita bisa angkat si pundaknya ini kalau tidak salah ya. Coba aku cek dulu. Oh, ini bisa diangkat keluar guys ya. Jadi setelah shoulder padnya kita angkat keluar, pundaknya ini bisa diangkat keluar juga. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, di sini juga ada kayak artikulasi kecil nih. Kayak jepitannya gitu ya. Terus setelah pundaknya diangkat, sekarang kita akan ke dadanya yang bisa dibuka seperti ini. Ini basically tinggal dicetek dikit aja keluarin, terus bisa diturunin seperti ini, ke depan. Dia bisa nganga seperti itu. Apa sih nyebutannya nganga? Ya gitulah ya. Nah, sekarang di dada dalamnya itu juga bisa dibuka lagi guys, sedikit. Tuh, seperti itu. Dah. Untuk torsonya aja sebanyak itu artikulasinya. 3-0, mamen. Oke, nah next lagi. Sekarang kita akan menuju, dia bisa puter nggak? Dia bisa puter nggak? Bisa puter guys. Noleh-noleh dikit bisa ya. Terus bagian, di sini tuh kayak ada jeda. Oh, ini bisa dicopot toh. Baru tahu saya. Ini bisa dicopot guys, chest plate-nya. Bisa dicopot ini untuk masukin baterai. Kalau tidak salah ya, itu kayak ada baut-baut di situ. Kita tutup lagi ya. Sebentar, oke. Nah, terus di sini tuh dia ada kayak pinggangnya ya. Nah, ini aku tutup dulu deh sebentar. Ini ribet banget nih, tutup dulu bentar ya. Tutup dulu. Biar kita bisa bebas main ke yang kolornya. Angkat dulu. Nah, oke. Nah, sekarang untuk bagian kolornya apakah bisa diputer? Nggak bisa guys. Oke, kolornya nggak bisa diputer. Dia bisa nunduk? Bisa nih nunduk, lihat. Bisa nunduk coy. Lu bayangin aja mainnya segede gini bisa nunduk. Gila bro. Dia bisa tegap dan duduk ya. Dia nggak bisa menoleh ke atas itu, dia nggak bisa. Tapi sangat lumayan duduk nih. Kayaknya dia bisa landing pose deh. Bayangkan ya. Mainan segede ini, sebongsor ini bisa landing pose tuh gimana caranya? Aku nggak ngerti lagi udah. Oke, next kita akan menuju kolornya guys ya. Nah, jadi di sini kolornya itu bisa dibuka guys sampingnya. Ada artikulasi yang bisa diangkat. Ini juga untuk mencegah kalau misalnya kakinya mau aneh-anehin tuh nggak bisa lecet gitu loh ya. Kita bisa lepasin dia dulu. Jadi ini sangat fleksibel untuk kolornya. Ada caitan kayak gitu. Terus kalau kolor udah beres, kita akan masuk ke bagian apalagi yang bisa diutak-atik ya. Oh, di belakang pantatnya juga ada guys bolongan. Untuk kalau misalnya ada tiang colokannya ya. Tapi aku nggak yakin nih, tiang colokan mana yang kuat menopang si berat ini ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Oke, sekarang kita menuju kaki. Nah, di sini aku sebenarnya waktu aku punya nih figure ya, aku nggak pernah kelar urusannya sama si kaki. Kayak banyak banget yang harus dibahas gitu di kakinya. Kita akan coba pelan-pelan ya. Pertama, aku akan coba bahas pangkal pahanya dulu. Nih yang warna silver ini. Ini tuh dia bisa diturunin guys. Ini mekanismenya agak beda sama figure-figure selama ini ya. Dia bisa turun seperti ini. Tuh, bisa turun seperti itu. Itu yang pertama ya, bisa turun naik seperti ini. Jadi kayak bisa ke belakang gitu. Cool. Ini apakah bisa lebih? Oh, nggak bisa, nggak tahu lagi aku udah. Jadi kayak ada geriginya gitu. Oke. Terus yang kedua, pahanya ini bisa nendang ke depan. Ada artikulasi juga. Nih, dia itu kayak bisa maju ke depan juga kayak gitu. Ya, jadi selain dia bisa naik turun, bisa ke belakang dan ke depan juga. Jadi aku bilang ya, dia bisa nendang sejauh. Coba aku tes ya. Dia bisa nendang jauh nggak? Ini kita tapi harus copotin dulu tuh kolornya. Tendang jauh ke depan segimana? Ini bisa dicopot guys ya. Ini kayak ada ball jointnya di sini. Tapi hati-hati takut patah. Nah, bisa dicopot seperti itu. Dia bisa nendang sejauh apa ya? Kita tes ya. Buset.
Terus renang sejauh ini, coy. Gila nggak lu? Dang, bro. Oke, turunin lagi ya. Kalem dek, kalem dek. Kamu ini, wow. Ini agak susah ya guys, untuk diputar-putar ya, karena sangat-sangat seret si diecast-nya. Nah, cuma di sini aku belum mention soal bahannya guys ya. Jadi bahannya Trizero yang Hulkbuster ini, aku ngerasa kayak dia tuh dominan sama plastik untuk outernya. Jadi ini semua kayak plastik gitu loh. Tuh plastik. Ya, plastik-plastik semua, tapi daleman dia tuh full sama diecast yang bener-bener padat banget. Makanya dia berat. Jadi itu berat di dalam daripada di luar. Kalau misalnya yang Mark 43 tadi, kayaknya dia luar dalamnya campuran diecast sama plastik. Nah, itu bedanya guys ya. So, kita lanjut dulu. Nah, itu pangkal paha aku udah bahas. Sekarang apakah dia bisa muter-muter pahanya? Bisa dong. Bisa dong. Ada artikulasi walaupun nggak 360 ya. Ini bisa banget buat muter-puter. Terus next, setelah pangkal paha, di sini tuh ada mekanisme lain guys. Nih, ini kayak pahanya tuh kayak bisa naik turun gitu loh. Nah, mungkin ini gunanya untuk kalau kita mau tekuk lututnya. Nah, sekarang kita akan coba tekuk lututnya ya. Ketika lututnya ditekuk, dia akan ada kayak mekanisme naik turun seperti ini. Ini satisfying banget tuh, lihat. Iya, bisa begitu. Nah, sekarang dia apakah punya double joint? Punya double joint. Tekuk lututnya bisa. Oh, di belakang juga ada itu dong. Ada artikulasi lagi nih untuk mencegah dia tuh lecet. Jadi dia kalau ditekuk, dia bakal naik. Gila lu. Bisa sejauh ini lu. Dia bisa adegan tendang bola loh, si monster ini. Nggak ada obat, nggak ada obat. Double joint, artikulasi paha ada, artikulasi di betis juga ada untuk mencegah dia lecet ya. Jadi kayak bisa naik turun gitu. Kayak ada pegasnya gitu loh. Jadi ini kalau dilakuin tuh satisfying banget. Sebentar, kenapa nggak mau tutup lagi dia? Atau udah nutup? Oh belum, memang bisa ditutup. Oke, nah sekarang kita lurusin dulu ya. Lurus belum sini? Udah lurus. Oke, betul. Oke, dengkul sudah, paha sudah, betis juga sudah. Di sini tuh sayangnya guys ya, dia tuh ada lampu sebenarnya di sini. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak bisa, nggak ada nyala gitu loh. Padahal dia udah dibikin transparan, sayang banget ya. Dia kalah sama merek Comic Cave yang lampunya tuh bisa sampai ke kaki. Jadi kalau untuk figur ini lampunya cuma ada di belakang ini, di mata sama di dada doang. Kakinya padahal kayak ada efek lampu, tapi nggak ada lampunya itu. Aku agak kecewa dikit sih pas beli ini. Karena aku tuh kayak anak kecil lah, suka lihat lampu-lampu ya. Oke, next kita akan ke kakinya. Di sini kaki itu juga ada artikulasi guys ya. Nah, kalau untuk kakinya itu, pertama di depannya ini ada kayak something yang, apa ya, di badan kaki itu kayak ada bisa digerak-gerakin untuk mencegah dia kalau mau naik turun tuh nggak lecet lah balik lagi ya. Nah, ini bisa naik turun seperti ini. Oke, kalau untuk jari-jari di belakangnya nggak ada artikulasi sama sekali ya. Terus untuk jari di depannya untuk jijit-jijit juga kayaknya tidak ada. Apakah ada? Kayaknya nggak ada deh ini. Dia nggak bisa jinjit harusnya. Kalau bisa ini keterlaluan sih. Jinjit kah? Tapi kayak bisa jinjit, coy. Coy, bro. Gila lu, bro. Astagfirullah, ini teknisinya nggak ada obat nih. Naikkan gaji teknisinya Trizero. Tapi figurnya jangan naik harga ya. Mahal udah. Oke, nah jadi ya dengan artikulasi sebanyak itu kalian bayangin nih monster segede gini bisa artikulasi yang aneh-aneh itu luar biasa sih. Baik lagi ya Trizero itu rajanya artikulasi, aku sangat salut. Aku akui banget. So aku sampai nggak tahu lagi nih apa aku ada yang ke-skip gitu kan sama artikulasinya kan saking banyaknya yang hidden gitu kan. Deng. Oke. Sepertinya sih udah semua ya. Kalau ada yang skip, aku mohon maaf ya guys ya. Karena aku juga kayaknya, aku terlalu bingung untuk mengeksplor makhluk ini guys. Oh, belakangnya juga ada bisa dibuka. Kayak apa, tumitnya lah. Tumitnya tuh bisa diangkat-angkat dikit gini, ada artikulasi. Jadi mirip sama yang 43, depannya bisa diangkat, belakang juga bisa diangkat. Kan hampir aku ke-skip nih. Oke, apalagi nih yang bisa diangkat. Kayaknya udah sih, habis sih harusnya. Oke, sekarang kita akan mencoba fitur LED-nya guys ya. Nah, jadi untuk LED-nya itu ada di punggung, dada, sama mata. Ada 3 titik ya. Pertama kita tes yang mata dulu. Cara hidupinnya kita angkat dulu. Batok palanya itu. Nah, oke. Terus kita congkel dari dalam nih guys. Ada kayak spotnya kayak. Oh iya, begitulah ya. Nah, jadi matanya hidup. Nah, kalau mata ini udah di-reduce lampunya. Jadi agak sedikit redup. Kayak ada reducernya, jadi nggak terlalu terang ya. Terus sama kayak Mark 43, untuk bagian dada tinggal diklik aja dari arc reactor-nya. Hidup deh.
Dan ini juga terangnya udah terreduce. Beda sama si 43 yang terangnya tuh jreng, terang banget gitu kan. Jadi ini sangat stabil sama mata sama dadanya. Terus yang terakhir itu ada di belakang. Nah, untuk di belakang ini kita harus buka dulu si plate warna gold ini. Tinggal dicubit aja. Cubit. Nah, terus di sini ada tombol deh. Tinggal kita pencet tombolnya. Nah, jadi kalau untuk backnya itu, dia tuh kayak lampunya tuh sangat-sangat redup sih. Ini yang menurut aku agak kurang terang ya untuk backnya ya. Karena itu kayak ada banyak titik gitu loh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. 6 titik LED. Tapi sayangnya di reduce-nya tuh terlalu itu. Kayak terlalu tebel gitu loh untuk reducernya. Jadi warnanya kayak agak redup gitu. So ini kalau misalnya kalian mau lihat nih harus dimatiin lampunya. Nanti pas kita B-roll baru aku kasih tunjukin kalau lampunya mati itu gimana dia untuk keterangannya. Oke ya? Untuk fitur LED aku udah bahas semua. Oke, nah sekarang untuk harga guys ya. Pertama ini harganya itu aslinya tuh sekitar 5-6 juta. Ada juga yang sampai jual 8 juta, itu tergantung sellernya ya. Dan aku pas beli ini tuh aku belinya second sepaket sama Mark 43 yang harganya tuh udah cukup miring banget. Dan aku tidak kasih tahu ke kalian lagi ya untuk harganya karena itu privacy aku. So, aku beli 2 paket. Ini menurut aku sangat worth it sih. Makanya aku langsung gas dan aku habis itu langsung bokeh. Bener-bener bokeh. Karena menurut aku kayak, kapan lagi nih aku bisa beli ini 2 item dengan harga yang sangat-sangat worth it gitu kan. Ya, habis itu aku cari duit lagi. Oke, tapi pokoknya aku tidak menyesal beli ini. Ini bagus banget. Apalagi ketika dia digabungin sama Mark 43. Nah, sekarang, moment of truth. Kita akan gabungin dia sama Mark 43 ya. Mana dia? Oke, Mark 43 is back. Nah, kalau misalnya tadi ini dibandingin, kalian bisa lihat ya. Mark 43 tuh cuma sekolornya doang. Ini posisinya agak aneh. Tapi ya emang sekolornya doang ya. Jadi ini sangat-sangat kecil kalau dilihat dibandingin sama dia. Tapi sebenarnya ini nggak kecil-kecil banget sih. Karena kalau untuk figur kan ada 1/12 juga yang sangat-sangat happening. Tapi aku nggak suka karena terlalu kecil menurut aku. Jadi ini udah paling pas 1/10. Dan ini juga 1/10 nih. Karena emang dia basically gede, jadi dia jauh lebih gede daripada si Mark 43. Nah, sekarang kita akan coba utak-atik Mark 43-nya dulu ya. Caranya itu adalah, bentar, kamu berdiri dulu baik-baik. Nah, sekarang mungkin teman-teman udah tahu ya, kenapa tadi aku bilang dia ini kokoh dan ringkih secara bersamaan. Karena banyak-banyak part yang bisa copot gitu loh. Terutama di bagian kolor, gampang banget copot. Di bagian kaki sebenarnya gampang copot juga sih ini flap-flap depannya. Cuma tadi karena aku gerakinnya pelan-pelan jadi masih aman gitu loh. Karena joinnya terlalu kecil gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita hati-hati. Ini nggak akan ada masalah ya. Nah sekarang kita akan coba pretelin Mark 43 dulu. Ini aku peluk aja ya. Biar nggak kemana-mana. Nah caranya adalah Mark 43 ini kita harus copot-copotin dulu bagian-bagiannya. Ini agak kejam nih ya. Pertama tangannya ini harus ditarik sampai dia copot seperti ini. Tarik seperti itu guys. Jadi dicopot. Taruh dulu. Sebelah juga sama, kita copotin, tarik seperti ini. Nah, kayak gitu. Ini harus tega emang ya, memang harus tega ya. Jadi dia bakal seperti ini. Nggak seperti Agus. Sudah, oke. Nah, habis dari sini, kita akan copotin bagian dadanya atau torsonya, guys. Ini lebih parah sih, ini kayak Mortal Kombat Fatality ini. Fatality. Jadi kita tinggal tarik aja, bagi 2 seperti ini. Ditarik ke atas. Bentar. Sampai hidup LED ya. Tarik ke atas seperti itu. Nanti kalau kepisah dia bakal seperti ini. Jadi ada atasan sama ada bawahannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tinggal pakai aja nih si 43 yang udah tinggal setengah ini, yang udah sangat menderita. Enggak, maksudnya ini kan dia lagi mau bertransformasi ya. Dan kita tinggal buka aja si Hulkbuster dari kepalanya, bahunya, pundaknya, bentar. Ya. Capitan pundaknya. Wait. Oke, pundaknya betul. Oke. Terus dada depannya. Betul, dada depan. Dada dalam. Oke, cool. Nah, sudah selesai. Udah ada ruangan. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja Mark 43 ini ke dalamnya dengan sangat presisi. Dan ini termasuk perfect fit ya guys ya. Tuh. Dia masuk banget. Seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal tutup-tutup aja nih. Tutup dadanya dulu. Seperti itu. Tutup lagi bagian depannya. Seperti itu. Tutup lagi bagian pundaknya. Seperti ini. Tinggal dicapit dikit. Oke. Terus pundaknya yang shoulder tutup lagi. Shoulder plate-nya. Ya, seperti itu jadinya.
Oke, ini dia ketika 43 bergabung dengan 44 guys. Gimana menurut kalian? Ini keren banget. Ini bener-bener seamless banget ya. Walaupun emang harus dicopot dulu, nggak langsung satu badan full masuk ya. Tapi menurut aku ini efeknya tuh kayak tetap bagus banget. Movie accurate banget juga, tinggal tutup kepalanya begini. Jadi deh, Hulkbuster yang di dalamnya ada sosok Mark 43. Oke. This is so cool, man. Nah, sekarang ini juga karena si Mark 43 juga ada fitur LED, jadi kita bisa bikin dia seakan-akan LED itu kayak nyala semua gitu. Coba aku tes ya. Kita akan nyalain dadanya, nyalain dada yang Hulkbuster juga. Kita selebeo dulu helmnya, kita nyalain matanya si Mark 43. Oke, tutup lagi. Nah, sekarang tinggal kita nyalain matanya si Hulkbuster yang tadi. Ada spot di sini. Oke, cool. Nah, dia bakal jadi seperti ini, guys. Ini keren banget kalau untuk dipajang. Kalian lihat sendiri ya. Iya nggak sih? Ini keren banget sih. Terus tinggal tutup. Cik! Langsung mata juga nyala. Buduh. Mungkin karena lampu terlalu terang, jadi kalian nggak bisa lihat. Nanti aku akan kasih b-rollnya di ending. Jangan kemana-mana dulu ya. Di ending masih ada b-roll kita habis-habisan. Bakal nge-b-rollin si Mark 44 dan 43 ini. Oke, sampai sini dulu review Mark 44. Semoga kalian puas dan cukup dapat detailnya lah ya dari apa yang aku udah jelasin. Semoga kalian paham juga. Ya, dah pokoknya sekian dulu review Mark 44 dan Mark 43. Semoga kalian jelas dengan apapun yang aku jelasin di sini. Semoga kalian juga cukup terhibur dengan videonya dan semoga kalian juga teracunin sama ini hal. Ini keren banget. Beli dah. Koleksi tuh. Bagus kan kalau dipajang. Oke, so jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan video review yang lainnya ya. Aku bakal nge-review yang keren-keren banget, termasuk Hot Toys-an. Aku juga bakal nabung untuk beli Hot Toys lagi dan review lagi biar kalian dapat informasi lebih lengkap, guys. Atau minimal kan terhibur lah sama kontennya, gitu lah ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Ah, salah. B-roll. Let's go.